kepada Ibu Wagub yang telah memberikan kata sambutan dan telah membuka acara talkshow pada hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, tibalah kita pada acara inti acara talkshow. Pada hari ini, acara talkshow akan dipandu oleh moderator dari presenter TVRI Provinsi NTB, yaitu Ibu Nadia Alfi Syahrina. Kepada Ibu Nadia Alfi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari MC Mbak Nurfiani atas kesempatannya. Kepada Bapak Sukamto, Analis Kebijakan Ahli Media, Koordinator Layanan Televisi di Penyiaran Kementerian Kominfo. Baik Bapak bisa jelaskan bagaimana ASO ini, kemudian seperti apa tanggapan Bapak terkait dengan migrasinya TV analog ke TV digital pada saat ini, lalu bagaimana kira-kira penyempurnaan yang diterapkan dengan adanya analog switch off ini. Baik, silakan Bapak Sukamto. Baik, terima kasih Bu Nadia. Tadi sebagaimana telah dijelaskan oleh Bu Rosalita Niken Widyastuti, staf khusus Menkominfo, kemudian juga sudah dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi 1 yang mewakili Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, dan juga oleh Ibu Siti Rohmi Jalilah berkaitan dengan konteks ASO ini ya. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini saya hanya menambahkan saja tadi mengenai dasar hukumnya, kemudian sebagian kemanfaatannya juga sudah disebutkan secara umumnya. Dengan demikian saya hanya menambahkan saja untuk lebih memperjelas berkaitan dengan praktisnya. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan sedikit mengenai paparan yang berkaitan, yang kurang lebihnya kira-kira publik bisa lebih mengetahui kejelasan terkait dengan ASO dimaksud. Nah, di sini mungkin dapat saya sampaikan. Yang pertama bahwa ASO ini bukan kemauan pemerintah, tetapi ini memang sudah kesepakatan dunia. Dalam hal ini telah diadakan pertemuan di Jenewa, di ITU, sehingga dilahirkan yang namanya Final Act tahun 2006. Nah, jadi ini sudah lama sebetulnya. Indonesia termasuk salah satu negara yang tertinggal. Adapun ketika ini diterbitkan, maka ITU memberikan satu istilahnya itu waktu ya untuk melakukan pengalihan ini. Kenapa? Karena ini menggunakan frekuensi radio, bisa jadi nanti terjadi interferensi sehingga nanti terganggu dalam hal pancarannya. Nah, oleh sebab itu dalam konteks perencanaan terbagi kurang lebihnya 3 fase. Fase pertama di mana existing analog harus dipindahkan ke digital melalui fase kedua yaitu simulcast. Nah, kita Indonesia ini dalam tahap ini melalui konteksnya simulcast. Setelah itu, sebagaimana kita ketahui, sebagaimana yang tertuang tadi dalam ketentuan bahwa ada yang namanya tahapan untuk beralih semuanya ke konteks digital. Nah, ini nanti akan berubah semuanya ke existing, nanti berubah ke digital sehingga kita memperoleh namanya digital dividend dalam hal frekuensi radionya tadi. Ini harus di-unmute atau apa nih? Toliter ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga mengenai istilahnya keuntungannya. Nanti ada banyaknya program siaran, kemudian juga adanya sebetulnya bisa portable atau mobile, tetapi kita tetap ini menggunakan settingnya itu untuk yang fixed rooftop. Jadi untuk menggantikan yang analog existing ini yang memang penerimanya tetap. Kemudian tadi sudah disebutkan juga gambarnya bersih, kemudian suaranya jernih, teknologi canggih, itu artinya improve kualitinya. Serta adanya tambahan layanan-layanan lainnya berkaitan dengan nanti ada fitur-fitur terkait EPG atau Electronic Program Guide-nya, serta ada interactivity-nya, tapi kita masih belum aktifkan untuk interactivity-nya. Serta ada namanya data casting dan radio over TV channel. Di sisi lain juga tadi ada penghematan dalam konteks listrik yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Wakil Gubernur tadi. Serta adanya cost yang lebih murah dalam hal penyelenggaraannya. Di sisi lain, kemudian di ASEAN kita ada working group ASEAN Digital Broadcasting. Sebetulnya maksudnya tahun 2020 Indonesia termasuk yang tertinggal. Di tahun 2015 sudah diterbitkan mengenai circular letter dari ITU yang menyebutkan jika terjadi intervensi khususnya di
perbatasan negara, maka yang analognya itu harus di drop jika ada intervensi dengan digital. Nah, ini yang dimaksud tadi di daerah mana nih dalam konteks televisi itu? Di terestrial ini yang menggunakan teknologinya PAL harus beralih ke teknologinya di PBT2. Kita tahu ada satelit TV, ada kabel TV, dan juga ada yang platform lainnya. Nah, yang terjadi sekarang ASO itu di terestrial. Ini menunjukkan grafik bahwa semua sudah beralih ke ASO dan dimulainya digital dari sebelah kiri, grafik yang sebelah kiri. Dan di tahun 2023 dan 2024 hanya satu negara yang tertinggal, ini adalah Filipina dan satunya lagi Timur Leste. Kita di sekitar tahun 2022 ya akan berakhirnya. Kemudian ini hanya menunjukkan bahwa semua negara sudah beralih ke digital, dikecualikan Indonesia masih berjalan ya. Jadi ada grafiknya dari analog, kita menggunakan PAL, karena ada 3 teknologi yang konteksnya analog, NTSC, PAL, dan SECAM. Kita menggunakan yang Eropa, kemudian juga pindah ke digital, ke DPBT itu yang generasi kedua artinya, dengan menggunakan teknologi yang dari Eropa. Ini hanya nanti pemanfaatan dari digital dividennya yang bisa juga digunakan nanti kalau itu ditingkatkan dari digital dividennya, kita akan bisa menerima TV secara free to air lewat smartphone. Ini adalah contoh yang sudah diterapkan di Jerman. Nah, ini mungkin infrastrukturnya yang berkaitan dengan teknologi digital tadi. Mungkin kalau untuk semua yang bergerak di industri penyiaran ini adalah hal yang biasa. Tetapi mungkin untuk analoginya nanti akan saya sampaikan bahwa ada video, ini dalam pengertian program siaran biasa, kemudian ini ada radio lewat TV channel tadi, dan ada data casting yang berkaitan dengan early warning system dan seterusnya. Nah, ini mungkin saya gambarkan analoginya. Jadi kalau kita sebutkan program siaran itu sebagai orang, jadi hanya bisa menampung dalam konteks analog itu hanya satu orang. Hanya satu orang yang dibawa oleh satu frekuensi radio, dalam hal ini jalan tol, dia hanya satu orang saja. Dengan beralih ke digital, maka beberapa orang atau beberapa program siaran dapat ditampung oleh MOX, dalam hal ini bus. Sama menggunakan hanya satu jalan tol. Jadi dengan demikian bisa dilihat efisiensinya ya, bahwa banyak program siaran yang bisa ditampung hanya dengan menggunakan konteks MOX dengan efisiensi penggunaan frekuensi radio ini. Nah, kita tahu bahwa di dalam ini ada layanan tambahannya, seperti halnya kita bisa minum dan seterusnya. Nah, ini itu ada yang berkaitan dengan radio over TV channel, serta satunya lagi adalah data casting. Sehingga Presiden melakukan kebijakan bahwa harus ditingkatkan dalam konteks digitalisasinya dengan cara mengupdate regulasi serta memberikan satu anggaran yang memadai untuk perpindahan dimaksud. Ini tadi sudah disebutkan mengenai ketentuan hukumnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 11 serta undang-undang lainnya yang terkait dengan digitalisasi ini. Dan ini hanya menunjukkan teknis mengenai settingan MOX yang dapat berubah-ubah mengenai tadi berapa kapasitasnya atau berapa orang yang dapat ditampung. Ini ada menunjukkan mengenai jenis layanan atau artinya kualitasnya tadi, bersih gambarnya. Nah, ini gambarnya kalau standar definition itu kurang lebihnya mirip dengan analog. Kemudian kalau ingin lebih meningkat, lebih jernih lagi, itu dengan high definition. Ini yang di terestrial kita hanya sampai tingkatan high definition. Dengan demikian, ini juga akan mengubah tampungan dari MOX tadi. Ini adalah jumlah wilayah layanan yang harus dialihkan ke digital. Kita tahu bahwa total jumlah wilayah layanan yang sudah didesain sekarang itu ada 225 dengan alokasi frekuensi allotmentnya sebagaimana ditunjukkan pada sebelah kanan ini. Adapun yang terkait dengan konteks analog sekarang ada 112 wilayah layanan. Jadi sisanya itu udah otomatis beralih ke digital. Kemudian ini bisa dilihat tahapannya, atau tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sebagaimana legend pada gambar ini. Nah, ini adalah berkaitan dengan di Nusa Tenggara Barat. Jadi ada 5 wilayah layanan. Ada 5 wilayah layanan. Kalau ingin tahu ada berapa MOX, maka kita bisa mendownload aplikasi sinyal TV digital. Ini ada di Android juga di iOS. Silahkan nanti untuk dicek. Dan kita bisa ketahui juga di sini ada beberapa program siaran, settingan teknis, parameter teknisnya dan seterusnya. Ini dengan sudah disampaikan kalau kita ada posisi mana secara GPS, dia akan nangkap siaran atau tidak. Nah, ini mungkin salah satu contohnya. Kalau ini di Bandung kita bisa lihat di sini ada kurang lebihnya 27 program siaran digital. Kemudian ini menunjukkan MOX-nya settingan parameter teknis MOX, dan di sini posisi kita
positifnya kalau ada di merah ini sangat kuat sinyalnya. Sangat kuat berarti kita bisa menerima siaran digital itu. Ini ada legend-legendnya warna-warna ini, sehingga ketika sinyalnya lemah, nah itu warnanya semakin pudar artinya itu tidak akan bisa nangkep. Saya kira ini yang tahapannya tadi sudah disampaikan bahwa di tahap 1 itu per 30 April ada 56 wilayah layanan atau jumlahnya 166 kabupaten, tahap 2-nya 110 kabupaten dan tahap 3-nya 63. Sebagaimana terakhir disebutkan dalam Undang-Undang 2 November tahun 2022. Ini adalah tahap pertama yang berlaku di NTB, wilayah layanan satunya, yaitu ada 4 kabupaten, sebelum kita lihat di sebelah sini, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Nah ini bagi masyarakat mungkin yang sudah memiliki TV analog cukup hanya menyediakan set-top box saja supaya menerima sinyal digital. Tetapi kalau yang sudah punya TV digital itu sudah tidak perlu lagi mengubah atau menambah set-top box, dikecualikan kalau ini bukan standarisasinya bukan di PBT2. Jadi perlu juga set-top box digital yang non di PBT2. Nah ini jenis-jenis set-top box yang bisa dibeli oleh masyarakat itu kurang lebihnya ada 10 yang sudah disertifikasi oleh Kominfo. Jadi harus yang sudah disertifikasi oleh Kominfo untuk bisa memastikan bahwa nanti siaran itu bisa ditangkap, karena setiap negara mempunyai setting parameter teknis yang berbeda, bahkan menganut atau mengadopsi teknologi yang berbeda. Jadi kalau beli online harus hati-hati. Nah kalau kita beli online dapat dilihat ini salah satunya di Tokopedia. Ini dengan harga yang bervariasi ya. Itu silahkan aja bisa di searching terkait dengan harga-harga dimaksud. Kemudian nanti mengenai fitur tadi tambahan mengenai digital nanti mungkin lebih dijelaskan oleh TVRI ataupun lembaga penyiaran swasta. Nah mungkin sosialisasi juga kita sudah melakukan melalui TV, artinya lembaga penyiaran dimaksud memberikan running text ataupun berupa iklan layanan masyarakat yang ditayangkan melalui TV, dan ini sangat efektif karena memang yang akan dikenai itu penonton TV. Termasuk nanti juga sudah dilaksanakan melalui billboard serta melalui kebudayaan. Saya kira dapat disimpulkan bahwa untuk digitalisasi ini kita menekan variasi konten yang lebih banyak, membuka lapangan pekerjaan baru, menghemat atau mengefisiensikan penggunaan sumber daya terbatas, menghindari menjadi negara tempat pembuangan sampah teknologi analog, dan menghemat kos bagi penyelenggara penyiaran serta mengatur waktu tayangan dan dapat menunda melalui perekaman. Yang terakhir kurang lebihnya mendapatkan digital dividend untuk layanan baru seperti early warning system dan menambah kecepatan dalam konteks bitrate-nya internet. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa dalam konteks dialog untuk lebih jauh mengenai informasi digital ini. Saya kira demikian Bu Nadia, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Sukamto. Tadi sudah dipaparkan mengenai analog switch off, ini lengkap sekali ya. Jadi tidak ada permasalahan baik dari segi pemindahan dari TV digital, dari TV analog menjadi TV digital. Baik, selanjutnya kita aja. Ini sudah ada pertanyaan banyak banget dari para partisipan yang sudah bergabung pada siang hari ini. Akan tetapi kami sudah rangkum menjadi 10 pertanyaan yang sudah ditujukan kepada masing-masing narasumber. Baik, untuk yang pertama ini pertanyaan dari Nani Fitriawati yang ditujukan kepada Bapak Sukamto. Assalamualaikum, selamat siang, saya Nani Fitriawati. Izin bertanya, apakah ELP3M atau penyelenggara multiplexing dapat menyiarkan program siaran baru? Silakan Bapak Sukamto langsung menjawab. Baik, terima kasih Bu Nadia. Jadi pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam konteks digital ini ada 2 penyelenggara. Yang satu menjadi penyelenggara multiplexing, yang kedua ada menjadi program siaran digital. Jadi kalau secara penyelenggaraannya ada ketentuan tersendiri berkaitan dengan MUX tadi. Sama seperti tadi saya sampaikan juga, nanti itu harus dikoneksikan dengan jasa-jasa yang ada di internasionalnya. Kalau dia hanya memiliki izin multiplexing doang, itu artinya dia sebagai penyelenggara infrastruktur saja. Nah, apakah dia bisa nanti menjadi penyelenggara program siaran? Nah, tentunya yang menjadi penyelenggaranya itu lembaga penyiarannya ya. Nah, dia harus juga mempunyai kepemilikan sebagai penyelenggara program siaran. Jadi boleh memiliki
sebagai penyelenggara multiplexing dan juga boleh menjadi penyelenggara program siaran digitalnya. Dengan demikian, kalau kita lihat juga di PM6-nya, itu kita bisa lihat bahwa penyelenggara MUK dapat menggunakan atau memanfaatkan 50% mengenai kapasitasnya atau bitrate dari MUX tadi dengan konteks afiliasinya. Nah, itu memungkinkan. Jadi saya kira jawabannya saya itu seperti itu terkait dengan apakah penyambung bisa menjadi program siaran, bisa secara singkatnya ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sukamto. Itu dia jawaban pertama sudah terjawab dengan sangat jelas, singkat dan padat. Izin bertanya kepada Pak Sukamto terkait pemerataan jaringan karena masih adanya daerah yang blank spot. Lantas bagaimana Kominfo menjamin tersedia jaringan sinyal yang merata di tahun 2022 guna penerapan TV digital, dan bagaimana sinergi yang dibangun dengan pemerintah daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat mengenai pemerataan jaringan ini sehingga penerapan analog switch off itu bisa berjalan dengan baik. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Radio. Silakan Bapak dijawab. Baik, terima kasih Bu Nadia. Jadi yang pertama, analog switch off ini adalah suatu konteks di seluruh dunia ya, dan tidak hanya di Indonesia, untuk menggantikan sinyal analog dengan digital. Artinya bahwa semua siaran yang bersifat analog, di mana itu adanya, di setiap wilayah layanan tadi yang dulunya dalam konteks wilayah layanan analog, itu harus digantikan dengan digital. Pertanyaan yang tadi itu agak berbeda dengan bagaimana proses pengembangan untuk memenuhi 225 wilayah layanan tadi. Nah, konsep ASO ini adalah kita harus menjamin yang ada sinyal analognya dulu. Dalam artian, ketika sisanya itu, sekarang kan 112 kalau tidak salah itu wilayah layanannya. Nah, sisa dari itu tidak ada siaran sebetulnya, itu blank spot. Nah, dalam konteks hal itu, nanti kalau khusus berkaitan dengan penyelenggara ini, khususnya untuk yang LPP ya, dari DTPR itu ada untuk pengembangan aksesibilitas terhadap yang blank spot tersebut. Nah, kalau di tahun 2022 kita jaminannya itu untuk menggantikan dulu yang sinyal analognya, bukan untuk memberikan akses informasi terhadap yang blind spot tadi. Itu ada program tersendiri, artinya kita sudah melakukan moratorium, tetapi yang lembaga penyiaran swasta itu mereka kan lebih cenderung kan melihat apakah lukratif enggak gitu loh. Ada dalam konteks bisnisnya ya mereka lihat. Nah, oleh sebab itu yang lebih cenderung memberi kewajiban dalam hal memberikan informasi atau hak informasinya itu dari lembaga penyiaran TVRI. Saya kira itu dari TVRI juga sudah punya program untuk aksesibilitas tersebut. Nah, di sisi lain kita juga ada alternatif lainnya, yaitu dengan menggunakan transmisi satelit seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa salah satu media untuk menyalurkan informasi itu tidak hanya terestrial, tetapi satelitnya. Di dalam satelit ini tidak ada ASO. Nah, kita sedang mengolah ya dalam pengertian untuk yang free to air-nya. Sedang mengolah di Kominfo supaya nanti masyarakat juga bisa melalui satelit selain melalui terestrial. Nah, di sisi lain tadi kalau saya lihat ada yang berkaitan dengan pendidikan. Kita ini akan kembangkan juga dengan konteksnya HBB-TV atau IBB, Integrated Broadcast Broadband, di mana nanti yang terestrial ini digabung dengan internet broadband. Nah, ini kalau untuk digunakan pendidikan ini lebih sangat manfaat lagi dengan IBB ini. Selain interaktifnya tidak hanya di terestrial, kalau kita aktifkan nanti terestrialnya, tetapi juga nanti banyak hal-hal yang untuk menopang pendidikan itu akan lebih bermanfaat lagi. Nanti yang IBB-nya kita juga sedang melakukan proses juga setelah nanti program ASO ini sukses. Dan kita tahu bahwa program ASO itu sudah dijalankan di seluruh dunia. Jadi kita sebetulnya tidak perlu melakukan penelitian lebih jauh apakah ini menguntungkan atau tidak. Di dunia itu sudah pada pindah semua, sudah pasti untuk sustainability penyiaran itu harus berpindah ke digital. Karena apa? Karena yang namanya produk perangkat-perangkat analog itu sudah tidak akan diproduk. Nah, oleh sebab itu saya tadi bilang jangan sampai kita ini menjadi sampah teknologi. Akhirnya apa? Kalau tidak ada komponen yang dibeli kita kanibal. Kanibal itu susah. Itu malah jadi terganggu nanti siaran gitu. Jadi mau tidak mau itu harus beralih. Nah, tadi mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan konteks jaringan saya sudah jawab. Kemudian dengan ASO bedanya apa? Saya kira itu mungkin Bu Madia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya luar biasa ya.
Selamat siang, saya Muhimma. Perkenalkan saya untuk bertanya kepada Bapak Sukamto dan Ibu Ajeng. Pada tanggal 2 November 2022, seluruh penyiaran televisi analog resmi menjadi switch off. Apakah kedepannya berlaku juga untuk penyiaran FM radio akan di switch off-kan, kemudian bermigrasi ke digital radio? Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasikan televisi digital ke masyarakat? Silakan dijawab Bapak Sukamto dan Ibu Ajeng. Terlebih dahulu Bapak Sukamto. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau untuk televisi kita sudah jelas ya, sudah ada undang-undangnya. Tanggal 2 November tahun 2022 itu sudah di switch off. Artinya sudah sinyal analog dikatakan sudah tidak ada. Dan itu merupakan legal basis kita atau basis dasar hukum kita untuk melakukan terminasi untuk analog. Adapun yang untuk radio, nah untuk yang radio ini itu belum kita telaah berkaitan dengan analog switch off-nya. Jadi itu keduanya kan berjalan kedua-duanya. Dalam artian bahwa ada yang radio dan siaran FM dan AM, ada juga yang bersiaran dengan konteks digital. Nah yang digitalnya sekarang sedang dikaji lebih jauh. Kalau untuk DAB Plus sebetulnya udah ada penetapan PM-nya. Nah tetapi yang DRM, nah itu masih berjalan kita. Jadi kedua-duanya bisa berjalan berdampingan. Kenapa? Karena tidak menggunakan frekuensi yang existing. Beda dengan di kita di TV. TV kan harus dipindahkan yang di 700 itu. Sebagian kanal-kanalnya. Kalau yang ini enggak, DRM itu hanya menggunakan spacing kanal yang ada di FM-nya. Sementara untuk di DAB Plus itu ada pita tersendiri. Jadi tidak mengganggu pita existing-nya. Saya kira mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Sukamto. Selanjutnya silakan dijawab Ibu Baik Susi Handriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Baik Susi Handriani. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sukamto lagi dan Ibu Sani Damanik untuk daerah-daerah yang tidak termasuk dalam proses digitalisasi seperti KSB atau Sumbawa Barat, Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, apakah masyarakat masih bisa menonton TV ataukah ada perubahan cara masyarakat untuk menikmati siaran televisi? Silakan ke Ibu Sani Damanik terlebih dahulu. Ya baik, untuk tadi KSB Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Utara memang tidak masuk pada tahapan pertama dan ketiga untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Tetapi tentu kita berharap dari Menkominfo akan mungkin tahun depan atau beberapa tahun kemudian atau segera untuk bisa menyiapkan juga pemancar ya untuk digital, karena memang sarana dan prasarana yang dimiliki TVRI untuk digital ini adalah dari Menkominfo. Dan tetapi ada juga yang di beberapa pemancar yang kami sebutkan tadi yang sudah digital itu juga bisa menjangkau sebahagian kawasan Sumbawa Barat dan Sumbawa, termasuk juga Lombok Utara. Jadi tapi hanya sebahagian saja. Mungkin tentu sarana dan prasarananya ke depan mungkin lebih dilengkapi lagi, termasuk karena memang dari 9 pemancar TVRI DB, 5 yang saat ini sudah digital. Demikian. Baik, terima kasih Bu Sani. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak Sukamto terkait dengan pertanyaan yang telah dilontarkan tadi, terkait dengan bagaimana apakah nanti setelah 2 November 2022, apakah siaran TV analog itu sudah tidak berfungsi lagi? Silakan Bapak dijawab. Ya, baik, terima kasih. Saya menambahkan tadi penjelasan dari Bu Sani ya, berkaitan dengan setelah tanggal 2 November 2022. Jadi yang pertama saya sampaikan dulu bahwa untuk yang pancaran analog sejak sekarang juga sudah tidak akan ada lagi, karena kita sudah mengeluarkan surat edaran berkaitan moratorium untuk TV analog, sehingga frekuensinya itu tidak akan lagi ada yang dialokasikan untuk analog. Terus yang kedua, bahwa tadi konsep ASO ini harus menjamin yang sudah ada siaran analognya tergantikan oleh siaran digital.
Nah, tadi saya sudah sampaikan juga dari 225 wilayah layanan itu yang ada sinyal analognya itu 112. Ada berarti sisanya itu blank spot. Nah, blank spot tadi sudah disampaikan juga sama Bu Sani itu bahwa yang digital ini bahkan bisa masuk ke wilayah lainnya yang tadinya blank spot tadi. Nah, untuk pengembangan lebih lanjutnya tentunya kan ini harus disesuaikan dengan konteks pendanaan. Dalam hal ini nanti kan dengan APBN ya. APBN kita tahu sendiri nanti akan ditinjau oleh Bappenas, kemudian juga Kementerian Keuangan untuk lebih jauh mengenai prioritasnya. Jadi untuk aksesibilitas informasi ini akan dilakukan dalam program pengembangan infrastruktur. Nah, memang di tempat kami ada direktorat tersebut yang menangani masalah pengembangan infrastruktur tersebut. Saya kira mungkin itu nanti ada rancangannya yang lebih tahu nanti dari TVRI dan juga dari direktorat dimaksud. Kita sudah waktu itu sudah mencanangkan beberapa konteks program diantaranya melalui ITTS ya waktu itu. ITTS 1, 2 dan ada kelanjutannya, bahkan nanti ada yang namanya kalau tidak salah DBS ya, Direct Broadcasting System, yang tadi yang saya sampaikan yaitu dengan mengenai aksesibilitas satelit. Nah, itu makanya akan ditinjau mana yang lebih murahnya, digitalisasinya itu akan diberikan melalui terestrial atau melalui tadi alternatif lainnya melalui satelit. Saya kira itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang biasa Bu Sani dan Pak Sukamto. MPD dari SMPN 1 Praia Timur izin bertanya kepada narasumber. Setelah TV digital berjalan, apakah TV satelit atau parabola atau juga TV berbayar masih tetap berjalan atau masih ada? Apakah digital tidak terganggu saat hujan atau silakan yang berhak menjawab Bapak Sukamto, sekali lagi silakan dijawab, nanti bakalan ditambahkan oleh narasumber-narasumber yang lain. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa penyelenggaraan penyiaran itu melalui transmisi, ada media satelit, ada terestrial, ada kabel. Di sisi lain ada yang namanya Peraton baru, tadi yang saya sampaikan nanti ada 5G, kemudian juga ada yang melalui broadband internet, yang gabungannya namanya layanannya IBB. Nah, ketika ini yang terestrial itu kita lakukan perubahan, tentunya tidak mengganggu yang ada di satelit dan juga yang ada di kabel. Jadi kedua-duanya tetap bisa berjalan sebagaimana adanya. Yang hanya berubah itu yang hanya di terestrialnya saja. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 12:25 waktu Indonesia Tengah. Sekarang pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadianti dari Kota Mataram. Izin bertanya kepada Ibu Ketua KPID Nusa Tenggara Barat. Yang pertama kepada Bapak Sukamto, Analis Kebijakan Ahli Media Koordinator Layanan Televisi Dit Penyiaran Kementerian Kominfo untuk memberikan closing statement. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nadia. Jadi closing statement saya yang pertama adalah bahwa tentu teknologi digital ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan teknologi analog. Kemudian yang kedua tadi yang namanya gambar dan suaranya itu jauh juga kualitasnya lebih bagus. Dan tadi saya agak kelupaan juga untuk menjawab berkaitan dengan perubahan kondisi cuaca. Itu sudah disesuaikan dan kita punya perangkat yang namanya CIR Plus untuk melihat bagaimana penerimaan di setiap wilayah lain atau di setiap titik dalam konteks ini titik GPS-nya itu sudah dijamin juga bisa diterima dengan baik juga. Dengan demikian digitalisasi ini atau bermigrasi ke digital ini kita bisa laksanakan dan kita sadar diri bahwa tidak ada sesuatu itu yang tetap di dunia ini, pasti yang terjadi itu yang tetap adalah perubahannya. Oleh sebab itu jangan tertinggal sama negara-negara tetangga kita di ASEAN sehingga Indonesia tidak terjadi kerugian yang sangat besar dan industri penyiaran ini bisa tetap sustain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan kita bisa mencapai itu dengan cara bekerja bersama. Tidak mungkin ini hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun hanya salah satu stakeholder. Jadi semua stakeholder harus mendukung untuk mencapai kesuksesannya migrasi dari analog ke digital. Demikian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukamto. Selanjutnya closing statement dari Terima kasih kepada Ibu Nadia yang telah memandu acara talk show pada hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah memberikan materi pada talk show hari ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara talk show TV digital dengan tema Nusa Tenggara Barat Siap Analog Switch Off pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang masih bergabung sampai acara ini selesai. Baik Bapak Ibu, para sobat digital, untuk mendapatkan informasi terupdate seputar siaran TV digital Indonesia, silahkan untuk memfollow, meng-like, dan mensubscribe kanal resmi sosial media siaran TV digital Indonesia, antara lain melalui halaman Facebook dengan nama Siaran Digital Indonesia, dengan halaman Instagram dengan nama @siarandigitalindonesia, Twitter dengan nama @siarandigital, melalui TikTok dengan nama @siarandigitalindonesia, melalui kanal YouTube dengan nama Siaran Digital Indonesia, dan untuk halaman website dengan nama siarandigital.id. Baik, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengakses kanal-kanal resmi media sosial siaran TV digital Indonesia yang telah saya sebutkan tadi, dan jangan lupa untuk nonton TV siaran digital di rumah. Baik, dengan ini kami tutup acara dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita dukung migrasi TV siaran digital Indonesia, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.